Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ayuni Salsabila Fitri dari HKB NIM 1212012065 akan mempresentasikan tugas komunikasi saya yang berjudul Komunikasi Suportif dan Komunikasi Defensif yang diampu oleh Bapak Ansor MPDI. Selamat menyaksikan. Salah satu ukuran keberhasilan kita dalam bekerja sebagai seseorang yang profesional adalah kita mampu membangun komunikasi interpersonal yang efektif dengan partner kita. Ada berbagai macam komunikasi yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi secara akurat dan jujur, tanpa membahayakan hubungan interpersonal yang sudah kita bangun dengan partner kita. Di antaranya adalah komunikasi yang suportif. Komunikasi yang suportif adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal yang bertujuan untuk memelihara hubungan yang positif dan pada saat yang sama dapat mengungkapkan masalah yang ada dengan baik. Komunikasi suportif memiliki 8 karakteristik, yaitu: pertama, berorientasi pada masalah dan bukan pada orang dan karakteristiknya. Kedua, didasarkan atas kesesuaian antara hal-hal yang dikomunikasikan secara verbal atau non-verbal dengan hal-hal yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang. Di sini terkandung unsur kejujuran dalam melakukan komunikasi. Ketiga, bersifat deskriptif dan tidak evaluatif. Keempat, membantu orang merasa diterima, dihargai, dan bernilai. Kelima, bersifat spesifik dan tidak umum. Keenam, menghubungkan pesan yang baru disampaikan dengan pesan sebelumnya sehingga dapat meningkatkan interaksi. Ketujuh, mendorong kita untuk memiliki dan bertanggung jawab terhadap pernyataan-pernyataan yang kita kemukakan dengan menggunakan kata saya. Kedelapan, mendorong seseorang untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan yang efektif terhadap pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh orang lain. Komunikasi yang suportif ini menciptakan suasana yang saling mendukung, saling memahami, dan saling membantu. Dengan demikian, dapat membantu kita dalam mengatasi 2 hambatan besar dalam berkomunikasi yang terjadi karena buruknya komunikasi interpersonalnya, juga munculnya reaksi defensif dan diskonfirmasi, yaitu penilaian yang tidak tepat atau sesuai tentang diri sendiri. Baik, kita lanjutkan ke komunikasi defensif. Komunikasi defensif merupakan komunikasi yang tujuannya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pesan, tetapi terutama sekali untuk menunjukkan dominasi, kekuasaan, penistaan, dan serangan terhadap sesuatu yang dianggap mengancam ego. Biasanya menggunakan kata-kata erangan dan sarkasme. Kata-kata yang keluar itu mengungkapkan kemarahan, kebencian, ataupun kejengkelan terhadap seseorang. Bahkan, kata-kata yang kita lontarkan itu dapat menjadi musuh bagi diri kita sendiri, karena bisa jadi kalimat defensif yang kita lontarkan kepada orang lain itu dapat menyakiti hatinya. Sebagaimana kata pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi kita harus berhati-hati dalam berucap terhadap orang lain. Karena bisa jadi dengan kalimat defensif yang kita lontarkan, orang itu memutuskan hubungan silaturahminya dengan kita. Bukti-bukti dalam psikologi agama dan komunikasi bahwa komunikasi defensif ini dapat mengasingkan seseorang, hidup tanpa adanya cinta dan tanpa adanya kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang tidak dapat tumbuh dalam komunikasi yang tidak sehat. Kebiasaan menggunakan komunikasi defensif ini mengakibatkan seseorang kesulitan untuk mengungkapkan perasaan yang dimilikinya, mengungkapkan perasaan cinta contohnya, atau mengungkapkan perasaan kasih sayang. Nah, jika kita ingin bahagia dalam hidup, mari kita biasakan menggunakan komunikasi yang efektif dan suportif. Karena keterampilan dalam menggunakan komunikasi yang efektif dan suportif dapat membuat kita lebih tahan akan akibat-akibat krisis dalam kehidupan. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan sedikit contoh tentang komunikasi suportif dan komunikasi defensif. Contoh komunikasi suportif. Contoh pertama, bagaimana caranya agar kita dapat menyelesaikan masalah ini? Contoh kedua, walau saya punya ide, namun saya akan sangat menghargai jika Anda juga dapat menyampaikan ide Anda. Contoh komunikasi defensif. Contoh pertama, karena Andalah masalah ini terjadi. Contoh kedua, Anda tidak akan mengerti, lebih baik mengikuti cara saya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang komunikasi suportif dan komunikasi defensif. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam presentasi saya kali ini masih terdapat banyak sekali kesalahan. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.